Hai Positive People, kita akan melanjutkan seri pengajaran tentang Sabda Bahagia yang ke-6 dalam Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hati, yang pertama dia bahagia, yang kedua dia bisa melihat Tuhan. Kata suci hati itu mengandung dua arti. Yang pertama, hati yang tidak bercabang atau hati yang tidak mendua selain dari Tuhan. Hati yang setia kepada Tuhan Allah kita. Jadi di saat kita susah, kita gak tinggalkan Tuhan. Di saat kita kelimpahan, kita tidak melupakan Tuhan. Jangan seperti Raja Uzia dalam 2 Tawari 26 ayat 5 dan 6. Di mana ketika dia masih muda, dibimbing di usia 16 tahun ketika masa pertama pemerintahannya di Yehuda, dia dibina oleh Nabi Zakaria. Dia hidup takut akan Tuhan, dia hidup benar, menjauhkan kejahatan. Tapi di 2 Tawari pasal yang ke-26 ayat 16, begitu dia menjadi kaya, begitu dia menjadi terkenal dan namanya termasyhur di seluruh dunia, akhirnya dia meninggalkan Tuhan, akhirnya dia melakukan kejahatan, dan bakal melakukan pembakaran ukupan yang harusnya bukan tugas orang raja yang melakukan, melainkan imam. Kita bisa melihat ternyata Raja Uzia adalah seorang raja yang hatinya tidak tulus, hatinya tidak berpaut kepada Tuhan ketika kekayaan datang, ketika promosi mulai hadir. Juga jangan sampai kita meninggalkan Tuhan ketika kita ada di bawah. Karena kita ini gak pernah tahu musibah, masalah datang dalam hidup kita. Sekalipun kita hidup benar, tapi ada aja musibah, ada aja masalah yang bisa datang dalam hidup kita. Lihat semua murid-murid Yesus, semua rasul-rasulnya, bahkan juga Rasul Paulus, ketika dalam perjalanan ke Filipi bersama dengan Silas, dia sempat menyelamatkan seorang wanita tenun yang jago santet. Dan ketika wanita ini diselamatkan di Filipi, kemudian pemilik daripada wanita ini kehilangan income, akhirnya menangkap Silas dan Paulus, dan kemudian akhirnya rame-rame mencambukin Paulus dan Silas. Kemudian jebloskan dalam penjara yang paling tengah, yang sulit untuk bisa kabur, dan dijaga dengan para petugas yang paling kuat. Dalam kondisi seperti itu, bahkan juga tangan dan kaki Silas dan Paulus diborgol. Dalam kondisi yang berat, yang luar biasa, yang menarik, Saulus dan Silas tidak pernah menyalahkan Tuhan. Karena musibah yang dialami, sekalipun dia mengalami musibah itu karena dia melayani, memberitakan Injil, menyelamatkan orang dari kuasa kegelapan. Tapi yang luar biasa, ketika Saulus dan Silas hatinya tidak ngedumel, tidak menggerutu, melainkan dia berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Apa yang terjadi gempa bumi yang dahsyat, sehingga sendi-sendi penjara tersebut menjadi terbuka dan Saulus dan Silas dibebaskan. Satu gambaran orang yang suci hati itu ketika menghadapi masalah, hatinya tetap bersyukur kepada Tuhan, hatinya tetap dekat sama Tuhan. Yang kedua, kata suci hati itu mengandung arti yaitu bebas dari iri hati, bebas dari niat jahat kepada orang lain. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana sikap hati kita? Ketika lihat orang lebih diberkati, lihat orang lebih dipromosi, lihat tetangga jauh lebih makmur, apakah kita iri atau tidak? Jangan seperti kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf. Ketika lihat Yusuf pakai baju mewah, kemudian kakak-kakaknya iri, dan kemudian menjebloskan Yusuf di dalam sumur. Jangan seperti Saul ketika melihat Daud jauh lebih hebat, bahwa Daud bisa mengalahkan puluhan ribu, sedangkan Saul bisa mengalahkan hanya cuma ribuan. Akhirnya karena iri hati Saul berusaha untuk menghancurkan Daud. Orang yang iri hati sangat berbahaya, karena dia bukan cuma menghancurkan dirinya sendiri, tapi dia juga menghancurkan banyak orang. Nah, itu sebabnya penting di sini untuk kita menjaga hati kita suci. Yang menarik, kitab Mazmur berkata, orang yang suci hatinya dan bersih tangannya, dialah yang bisa naik ke gunung Allah. Hanya cuma orang yang bersih hatinya yang bisa melihat Tuhan. Kata melihat Tuhan itu artinya jadi rekan sekerjanya Tuhan.
selalu mendapat visi dari Tuhan, selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan, selalu menemukan jalan keluar dan hikmat dari Tuhan, selalu ada ide-ide baru dari Tuhan, ada inovasi baru. Dalam kondisi seperti ini, kita mau mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, tidak ada cara. Mari, jadilah orang yang suci hatinya, karena itu adalah orang yang bahagia dan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Live a better life.